Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan kepada kita, meskipun saudara sudah tahu tentang riuhnya diskusi-diskusi rohani Kristiani. Tentu saja kita senang dengan itu, tidak ada yang salah, tidak ada sesuatu yang perlu kita cap sebagai sesuatu yang jahat di dalam soal diskusi itu. Yang terjadi hanya semata-mata timbulnya tensi dan temperamen di luar dari pengalaman tanpa diskusi. Nah, diskusi yang sedang ramai sering kita lihat adalah perseliweran daripada paham-paham untuk mencermati sebuah ayat. Salah satu muatannya adalah menyangkut istilah teologis dan alkitabiah. Apa yang dimaksud dengan teologis dan apa yang dimaksud dengan alkitabiah sesungguhnya sama saja, berdasar dari Alkitab. Dan sesungguhnya ketika saudara mengambil sebuah ayat dari Alkitab, karena arti dari teologi itu sendiri adalah pemahaman tentang theo, logos tentang theo, yaitu Tuhan. Apa yang bisa dipahami secara ilmiah, secara intelektual tentang Tuhan, secara nalar sehat, apa yang bisa dipahami orang tentang Tuhan dan kehendak Tuhan, itulah makna dari kata teologi. Demikian Alkitabiah. Alkitabiah maksudnya adalah semua hal yang didasarkan kepada ajaran Alkitab, teks Alkitab, istri Alkitab, bahasa Alkitab, sampel-sampel Alkitab. Jadi ketika kita berbicara mengenai apa yang disebut Alkitabiah, kalau kita berbicara soal Alkitabiah, itu tidak cukup kita berkata dengan menunjukkan ayat. Bila perlu sejuta ayat saudara kumpul, jikalau bukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak dan isi hati Kristus, tetap saja itu sebenarnya tidak Alkitabiah. Karena apa? Karena seluruh tujuan dari Alkitab itu adalah berpusat kepada pemuliaan kepada Kristus. Karena apa? Semua itu ditulis untuk menyatakan Allah yang hadir di dalam Kristus. Yesus pernah mengatakan bahwa semua yang ditulis di dalam Alkitab, mulai dari kitab Musa, para nabi, dan puisi, dan Amsal, dan segala yang lainnya, sampai dengan kitab Wahyu, adalah tentang Allah di dalam Yesus, bukan tentang Allah di luar Yesus. Karena apa? Di dalam Kolose disebut bahwa seluruh kepenuhan kealahan itu ada pada Yesus. Tidak ada kealahan yang legal menurut Alkitab jikalau kealahan itu adalah kealahan di luar Yesus. Alkitab memastikan kepada kita seluruh kealahan yang sejati itu berkenan diam di dalam Yesus. Tidak ada satu kealahan yang legal menurut Alkitab jika kealahan itu berada di luar Yesus. Yesus adalah satu-satunya pusat dari kepenuhan kealahan itu. Siapa yang membuat Yesus menjadi pusat dari kealahan itu? Dia sendiri sebagai Allah hadir di dalam Yesus, menyelamatkan dengan nama Yesus, menamakan dirinya Yesus. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan, dari sudut insaninya Yesus berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah namamu
yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Kunya itu adalah kemanusiaan itu. Bapa itu adalah roh. Sebatas itu kita bisa melihat, saudara-saudara, bagaimana pemahaman orang bisa berbeda ketika orang hanya mengambil ayat per ayat, tetapi tidak menyadari satu hal penting, bahwa Yesus adalah bagian penting dari seluruh penjelasan Alkitab. Tetapi ada orang mengambil setitik air untuk menjauhkan manusia dari Yesus. Penesat-penesat akan mengambil 1 sampai 2.000 sampai 5.000 ayat di dalam Alkitab yang dikonsep dari pikiran mereka, tetapi untuk meniadakan Yesus dari soal keilahiannya, kemahakuasaannya, dan keesaan Allah yang satu di dalam Yesus. Saudara tidak akan pernah menemukan Allah yang benar kecuali saudara melihat Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami bagaimana Allah sang pencipta itu. Tidak seorang pun yang bisa memahami Allah sang pencipta itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali Dia yang turun dari sorga, yang menyatakannya, yaitu anak manusia. Yesus secara manusia itulah diri Allah yang hadir, berekspansi, menghampiri wilayah manusia. Mengapa? Karena Allah adalah roh yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tetapi jangan lupa satu hal, ini sangat penting, bahwa meskipun Allah adalah roh, Allah tidak terkungkung hanya di dalam dunia roh. Allah berdaulat, Allah maha kuasa, dan Allah sendirilah yang menciptakan roh-roh dan insan yang bisa kita lihat secara kasat mata. Ada orang yang mengatakan tidak mungkin Allah itu jadi manusia, karena manusia tidak jadi Allah. Oh, bukan begitu. Allah yang maha kuasa itu menciptakan manusia, dan Dia tidak terbatas di dalam segala kedaulatannya untuk bertindak sesuka dan semaunya Dia. Apa saja yang Dia kehendaki pasti terjadi. Itulah Allah yang kita sembah. Dan Allah yang kita sembah itu telah hadir di dalam Yesus Kristus. Allah telah datang mengambil rupa manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dijelaskan di sana. Pada mulanya adalah firman